Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan wal afiat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu sendiri dalam pengertian yaitu pertukaran harta atau benda dengan harta yang lain atau benda yang lain yang bermanfaat, untuk jalan saling ridho, saling merelakan atau memindahkan hak, ya, memiliki dengan penggantinya melalui cara yang dibolehkan oleh Islam atau syar'an, secara syariat. Jual beli ini dilakukan secara sah, yaitu barang yang dijual menjadi milik seorang pembeli, itu uang yang dibayarkan pembeli menjadi milik penjual sebagai ganti barang yang diberikan kepada pembeli. Dalam jual beli ini juga ada rukun-rukun, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Tidak asal jual beli kita ngambil tanpa ada akad. Nah, di sini adalah ada yang mengatakan tidak sah jual belinya, ada yang mengatakan sah kalau misalkan saling kenal, ya, dari awal sudah ada bahasa silakan ambil, ya, nanti uangnya tinggal taruh di situ. Nah, ini ada yang mengatakan membolehkan, tapi ada yang mengatakan ini tidak sah jual beli, harus saling mengetahui atau ijab qabul, ada bahasa ijab qabul. Rukun jual beli yang pertama ada penjual. Masa barang yang didagangkan nggak ada penjualnya, pasti ada penjual dan juga ada pembeli, terus ada barangnya, ada bahasa akad. Ini keempatnya ini ada, dan juga yang kelima kerelaan atau saling rela kedua belah pihak. Jadi ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada bahasa akad. Beda nanti di surga. Ada barang tapi nggak ada penjual, ada pembelinya tapi penjualnya nggak ada, barangnya ada, tapi itu milik kita semua, artinya boleh kita ambil, ya, bebas di surga, itu tersedia untuk orang yang masuk surga. Kemudian syarat jual beli itu harus bagaimana sih? Yang pertama, syarat penjual dan pembeli ini orang yang berakal, agar tidak tertipu dalam hal jual beli. Anak kecil boleh nggak? Nah, kalau bang beli permen atau hal-hal yang kecil, ini mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau suruh beli yang harganya besar, maka ini orang dewasa lah, ya. Jadi orang yang berakal yang bisa membedakan, ya, agar tidak tertipu. Kadang-kadang yang berakal juga ada yang ditipu, ya, jual beli secara online misalkan. Ini ada memang ada unsur tipuan, ya, tapi nggak semua. Tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan secara online dan dia memang ada tujuan menipu. Nah, ini sangat dilarang. Kalau hukum jual beli, ya, itu diperbolehkan, ya, dalam Islam diperbolehkan, asal
syarat hukumnya jelas. Tapi kalau tipu menipu ini jelas diharamkan. Ya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, surat An-Nisa. Jadi kita jangan memakan harta secara batil kecuali perniagaan yang saling ridho. Dan juga tidak ada penjual ini tidak boleh mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat daripada barang itu sendiri. Kalau misalkan barang itu tidak bagus, ya bilang tidak bagus. Kalau barang itu bagus, ya katakan barang itu bagus dengan sejujurnya. Ini pedagang yang jujur. Ya. Kemudian syarat yang kedua, barang ada uang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang masih suci, tidak ada najis, barang yang diberikan mempunyai manfaat yang bisa dipakai atau yang bisa dimakan. Terus barang juga yang diperjualkan adalah milik si penjual asli, milik si penjual atau milik orang lain tapi diwakili. Saya ngambil barang dari orang, saya jual lagi, ya itu boleh, nggak apa-apa. Milik orang lain cuma saya jualkan. Marobati, ya, musyarakah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari yang mencuri kita jual, itu tidak boleh. Wala bai'a illa fima tumliku, tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimilikannya sendiri. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu juga diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan. Nah, ini syarat jual beli dan rukun jual beli. Kemudian kita bahas tentang khiyar. Khiyar ini ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi. Khiyar majelis ini adalah hak bagi semua pihak untuk melakukan akad jual beli atau transaksi, atau membatalkan atau meneruskan jual beli. Saya cocok nih sama ini atau saya tidak cocok, ya, selama mereka masih berada di tempat akad tersebut, yaitu kecocokan harga, kecocokan bahan, kecocokan besar kecilnya. Jadi silakan, masih bisa ditawar, masih di tempat itu namanya khiyar. Kemudian khiyar syarat. Khiyar syarat ini keadaan yang memperbolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan, menetapkan jual belinya dengan syarat selama waktu yang ditentukan atau ini gerasi, ya. Misalkan nanti kalau misalkan ini cocok, saya pakai, kalau nggak cocok nanti saya balikin lagi. Umpamanya disyaratkan berapa hari, umpamanya 3 hari, itu seminggu. Ini masuk dalam khiyar syarat. Tapi paling lama adalah 3 hari 3 malam terhitung waktu akad itu. Umpamanya seorang pembeli berkata nih, saya beli dari kamu barang ini dengan catatan saya pilih-pilih dulu selama sehari atau 3 hari. Nah, itu boleh. Kemudian terakhir adalah khiyar aibi, itu memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabulnya, maka ini boleh dibalikin lagi. Ini banyak sekali penjual yang kurang jujur, ya. Giliran bilang sudah bayar, tapi ternyata dia kayaknya belum bayar. Nah ini pedagang yang tidak jujur seperti itu, ya. Jadi kalau memang sudah bayar, ya sudah, ya jangan diminta lagi. Berarti ini pedagang yang tidak jujur. Biasanya kalau pedagang yang tidak jujur, besok orang nggak mau beli lagi ke situ karena sudah tahu tidak jujur. Nah, ini mudah-mudahan penjelasan kali ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.